Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ibnu Surya Hadi, NIM 258170189. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 LPTK IKIP Saraswati. Sekaligus saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Sudunegara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi analisis struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini KTP saya. Berdiri. Beri salam. Semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, semoga kalian juga dalam keadaan baik dan sehat selalu, terus kemudian dalam lingkungannya ya. Dan semoga kita bisa juga menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Ya. Namun sebelum itu, Pak ingin mengecek kehadiran kalian. Ya. Lagi sebentar, ketika Pak sebutkan namanya, silahkan yang hadir ya. Kalau temannya yang hadir juga mohon bantuannya untuk disampaikan, maka dia sakit atau izin ya silahkan disampaikan. Krisnu Kepatisa, Ada Pak. Dewa Ayu Chandra Dewi, izin. Mate Afrika Ananta Wijaya, Surya Dharmayasa Dewa, Ananda Kartika Putra. Ya baiklah semuanya. Ada yang lupa sebutkan namanya? Ya baik, terima kasih. Ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak ingin mengecek kesiapan pelajaran kalian juga. Gimana? Siap mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Siap. Ya. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang tentunya ya. Sehingga tujuan pembelajaran bisa kita capai dengan baik ya. Coba dicek kerapian pakaian kalian. Ada tidak bajunya yang masih keluar? Dasinya kalian silahkan dirapikan dulu ya. Ya, pinggangnya dikencangkan juga biar tidak. Ya baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya, Pak minta bantuannya untuk bisa pimpin doa ya. Keyakinan dan percaya masing-masing berdoa mengajar. Baik umat beragama yang tidak didinya, kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita, memohon doa agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya. Melakukan kegiatan analisis atau identifikasi terkait dengan struktur atau kerangka daripada teks laporan hasil observasi ya. Namun sebelum itu, adakah dari kalian yang masih ingat kegiatan pelajaran kita sebelumnya? Ya, bisa angkat tangannya. Siapa yang masih ingat? Ya, yang di belakang. Siapa namanya? Bagus Akta. Bagus Akta. Silakan Bagus Akta. Kemarin kita belajar cara mengidentifikasi struktur teks LAHO, laporan hasil observasi. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Analisis tujuan dan ciri-ciri teks tersebut. Ya, baik, terima kasih Tanda dan juga Bagus Akta ya. Jadi berikan applause dulu ya. Semuanya ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan identifikasi informasi terkait dengan teks laporan hasil observasi, terkait dengan definisi, terkait dengan tujuan, terus kemudian yang ketiga ada ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi, dan juga kita sempat juga membahas terkait dengan struktur ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan analisis atau menemukan bagian-bagian
struktur daripada teks laporan hasil observasi dalam sebuah teks yang nantinya kalian pilih gitu ya. Soal asesmen awal yang mengukur pengetahuan awal kalian terkait dengan materi. Jadi Pak menggunakan bantuan Quizbot, yang mana Quizbot ini merupakan bagian dari aplikasi yang ada di Telegram. Ya, oke, silakan kalian bisa keluarkan HP kalian dulu. Ya, barangkali lagi sebentar kita cek siapa yang pada di tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi kalian bisa lihat di depan. Jadi bisa kalian lihat. Jadi tingkat yang pertama itu ada akun atas nama Yuda ya. Nah, jadi kalian bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kalian mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan benar ya. Terus kemudian yang kedua, kalian bisa menyampaikan bagian-bagian daripada struktur laporan hasil observasi ya dengan tepat. Terus kemudian yang ketiga, artinya kalian melalui kegiatan diskusi kalian mampu mengidentifikasi atau menganalisis struktur daripada teks laporan hasil observasi yang dimana strukturnya itu ada 3: pernyataan umum, terus kemudian ada deskripsi bagian, dan terus kemudian yang lain ada deskripsi manfaat ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini ya. Baik, bisa kalian perhatikan di depan. Jadi kegiatan sebelumnya yang sudah kita lakukan, kegiatan pembelajaran sebelumnya yaitu adalah kalian mengidentifikasi informasi awal terkait dengan teks laporan hasil observasi ya. Jadi kita pelajari bersama ya. Disampaikan juga di sana menurut para ahli bahwasanya menurut Prof. Sasih ya, itu menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan ya. Jadi hampir sama saja dengan pengertian secara umumnya ya. Jadi itu sekiranya. Terus kemudian di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari teks observasi ini apa ya? Jadi bisa kalian lihat di depan. Selain memperoleh informasi, kalian bisa juga menyampaikan hasil pengamatan kalian kepada orang lain, kepada masyarakat umum terkait dengan apa yang kalian analisis atau amati ya. Jadi Yang pertama bersifat objektif itu tidak terbuka. Yang kedua berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Yang ketiga ditulis secara lengkap dan sistematis. Yang keempat sifatnya universal dan ya, baik, terima kasih ya. Mari kita cek. Nah, jadi ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi bersifat objektif, terus kemudian universal, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, gitu ya. Jadi fokus pada objek yang diamati atau yang dianalisis, ya. Ditulis secara lengkap dan sempurna, yang sesuai dengan struktur teksnya, terus kemudian disusun secara sistematis bersama halnya dengan kita menggunakan strukturnya, kerangkanya, ya. Teks. Sebuah teks atau masing-masing teks itu mempunyai atau memiliki struktur yang menjadi pedoman atau menjadi kerangka teks itu sendiri. Ya, jadi nanti teks berita mungkin akan berbeda juga strukturnya, gitu ya. Yang secara garis besarnya sebuah teks itu tentu yang di awal ada pendahuluan, terus kemudian ada isi dan ada penutup. Nah, itu secara garis besarnya dalam sebuah teks dan sebuah kerangka. Deskripsi bagian ya yang di belakang. Ini penerapan bahasa Indonesia. Jadi kedua itu ada deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagiannya yang dihapus. Ya, baik, terima kasih.
ditanyakan? Ditanyakan pas ya. Ini merupakan contoh yang bisa kita amati secara langsung ya. Nah, ini sekarang Pak berikan contoh yang kalian bisa lakukan pengamatan dengan cara tidak langsung. Ya, silakan kalian bisa nikmati video yang menayangkan ya, Pak. Halo semuanya, kami dari kelas 10-7 akan memaparkan hasil observasi yang sudah kami buat tentang panda. Kalian tahu tidak? Ternyata panda memiliki banyak keunikan loh. Ingin tahu apa saja? Yuk simak videonya sama-sama. Seperti yang kita tahu, panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih dan termasuk ke dalam kategori kucing beruang besar. Panda adalah mamalia yang masuk ke dalam keluarga beruang. Hewan ini berasal dari Tiongkok Tengah. Biasanya, ia tinggal di hutan bambu di wilayah pegunungan, seperti pegunungan Sichuan dan pegunungan Tibet. Tiongkok memang terkenal bangga akan keberadaan panda. Terbukti, hewan ini telah menjadi lambang negara dan bahkan tampil dalam uang emas di Tiongkok. Nama Tionghoa dari panda adalah Xiongmao, yang memiliki arti kucing beruang. Sedangkan nama ilmiah panda adalah Ailuropoda melanoleuca, yang artinya kaki kucing berwarna hitam putih. Hewan ini bisa disebut panda karena karakter fisiknya mirip dengan panda merah yang hidup di barat, atau dulu dikenal sebagai beruang belang. Meskipun secara taksonomi panda dikategorikan sebagai karnivora, pada kenyataannya hewan ini memiliki makanan herbivora, lebih tepatnya bambu. Meskipun demikian, panda juga diketahui memakan telur dan serangga sebagai sumber protein utama, selain bambu yang menjadi makanan pokoknya. Untuk itu, beberapa ahli mengkategorikan panda sebagai hewan omnivora. Apakah kalian tahu, walaupun panda terlihat baik, namun ternyata panda tetap bisa menyerang manusia loh. Jangan memandang rendah panda. Mereka tampak baik dan jinak, bukan berarti mereka tidak bisa menyerang. Gugu, panda dari kebun binatang Beijing, tercatat telah 2 kali menggigit pengunjung kebun binatang lantaran merasa terganggu oleh tingkah manusia tersebut. Selain itu, binatang khas Cina ini makan dalam jumlah besar setiap harinya loh. Mereka menghabiskan waktu 12 jam untuk mengisi perutnya. Bambu yang dikonsumsi bisa mencapai 12 kg per hari. Ya baik, jadi itu tadi tayangan video terkait dengan objek panda ya yang disampaikan atau yang dituliskan. Gunakan sebagai referensi ya, bisa kalian temukan atau menganalisis bagian-bagian struktur daripada teks laporan hasil observasi. Buah anggur. Buah anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat termasuk keluarga Vitaceae. Tanaman ini sudah dibudidayakan sejak tahun 4000 sebelum Masehi di Timur Tengah. Berdasarkan jenisnya, anggur dibagi menjadi 3 macam, yaitu anggur hitam, anggur hijau, dan anggur merah. Anggur hitam. Anggur hitam memiliki kulit hitam dan ukurannya seperti anggur lainnya, dan biasanya tidak memiliki biji. Anggur hitam memiliki rasa yang lebih manis dan lebih segar. Anggur hitam juga mempunyai kadar air yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan
anggur hijau. Anggur hijau memiliki rasa asam dan sedikit manis. Tetapi, anggur hijau memiliki nilai gizi yang tinggi dan kaya akan karbohidrat. Dan yang terakhir, anggur merah. Anggur merah adalah anggur yang paling terkenal dan paling diminati oleh masyarakat. Anggur merah memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan anggur hijau. Di samping itu, anggur merah memiliki kalori lebih rendah dari anggur hijau. Semua jenis anggur mempunyai banyak manfaat. Anggur banyak mengandung vitamin dan nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh dan kulit manusia. Di video yang pertama itu menggambarkan objek panda ya, jadi panda yang berbesar. Yang kedua ini yang tadi yang kalian lihat itu ada anggur ya. Anggur. Ya ini dua teks tersebut dengan bertemakan memaparkan fakta alam secara sedikit ya. Ada panda dan juga ada anggur. Panda yang merupakan hewan, terus kemudian anggur bagian dari tumbuhan ya, atau buah ya. Jadi teks contoh yang pertama itu kalian bisa mengamati secara langsung. Contoh berupa video tadi itu kalian bisa melakukan kegiatan analisis dengan cara tidak langsung, yaitu mendengarkan ya. Ya ini itu contoh yang bisa Pak tampilkan. Ada yang disampaikan atau sudah paham terkait dengan materinya? Sudah ya? Ya. Jika sudah memahami apa yang Pak sampaikan dan Pak tampilkan di depan, ya, coba Pak minta kalian untuk membentuk kelompok menjadi beberapa kelompok kecil. Ya, masing-masing kelompok mungkin terdiri atas 5 sampai 6 orang. Ya. Silakan Pak berikan kesempatan untuk kalian bisa membagi diri menjadi beberapa kelompok ya. Silakan kalian bisa gabung sama kelompok kalian. Pak, bagikan LKPD yang nantinya kalian isi ya, sesuai dengan teks yang kalian pilih ya. Terus kemudian nanti kalian sampaikan di sini, kalian tuliskan mana yang menurut kalian atau kelompok kalian bagian pernyataan umum silahkan ditulis sesuai dengan LKPD yang akan Pak berikan di sini ya. Jadi silakan nanti kalian bisa pahami petunjuk dari LKPD yang sudah Pak buat sebelumnya ya. Jadi yang pertama nanti silakan isi nama kelompoknya. Ya baik, ini sekiranya sudah semua bagian LKPD ya, masing-masing kelompoknya ya. Silakan dicermati LKPD-nya, apa seluruhannya di sana. Ya. Terus kemudian langkah pertama kalian tentukan teks yang ingin kalian analisis kerangkanya, strukturnya gitu ya. Itu sepakatan daripada masing-masing kelompok di antara kalian. Ya. Silakan kalian mau observasi atau mencari bagian-bagian struktur teks itu di dalam teks yang tentang hewan atau tumbuhan ya silakan. Yang terpenting adalah temanya itu memaparkan fakta alam secara objektif ya. Ada hambatan? Sementara aman ya? Aman ya? Kan tidak dibuka diskusi kelompoknya.
seksinya kalian Kongres. Sekarang dilanjutkan identifikasi struktur teksnya. Isi serbaguna. Isi tinggi serbaguna. Jadi yang dimaksud karena bukan bagian strukturnya. Yang di sini teks yang digunakan laba-laba ya. Predator sama tsunami. Silakan dilanjutkan. Ya baik, pertanyaannya di sejauh ini ada sekiranya dari kalian atau masing-masing kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, mendengarkan dan bisikan nanti kalian bisa memberikan tanggapan atau respon apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imani Bagus Akta, absen 11 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sofia Pusita Dewi, absen 26. Di sini kami mengambil judul burung merpati. Untuk definisi umum atau klasifikasi bisa dibacakan. Pernyataan umum dari teks yang berjudul burung merpati terdapat pada paragraf yang pertama, yaitu burung merpati adalah salah satu hewan tersukses di dunia karena burung jenis ini ditemui di seluruh belahan dunia kecuali Antartika. Burung merpati termasuk burung migrasi. Dan pasti harus bertanya ya, memberikan tanggapan, memberikan saran gitu ya. Ada sekiranya? Untuk dengan selamat pagi. Negara-negara lain gitu ya, tidak hanya di negara kita, di negara lain pun juga dapat burung merpati. Ya, jadi Pak rasa analisisnya sudah bagus ya, kompleks. Jadi satu ya, nomor 1 silakan. Kami di sini kelompok 1 kami akan memaparkan berjudul Si Tinggi Serbaguna. Itulah tumbuhan kelapa atau Cobosmus cifera atau disebut juga pohon hiu merupakan tumbuhan paut yang bergerak tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Ada sekiranya kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan mungkin? Silakan Raya. Terima kasih. Saya mau bertanya, dan itu diberi nama pohon sendiri. Pernyataan umumnya ada, deskripsi bagiannya ada, terus kemudian deskripsi manfaatnya ya. Jadi ketiganya sudah ada. Terus kemudian tadi ada pertanyaan dari kanannya, kenapa diberikan plus lagi sekali? Empat ya. Penyampaian dari kelompok 4. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian merupakan hewan sejenis reptil besar yang membagi tempat untuk membudidaya dada. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicatatkan menjadi satwa nasional dari negeri. Ya, pas ya. Baiklah, jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalian jatuhkan kepala ke selatan ya. Terus kemudian apabila sudut ini mengarah ke atas, kalian duduk ya. Terus kemudian kalau mengarah ke bawah, spidolnya kalian fokus. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Kalian ternyata masih terjaga ya. Kemudian kita pada pagi hari ini ya, adakah yang bisa menyimpulkan dari kalian pikiran pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada? Yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Silakan. Kanaya ya. Yang sudah kita pelajari itu adalah cara kita menganalisis suatu teks hasil
Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah mampu menyampaikan, terus kemudian memahami dan melakukan verifikasi terhadap struktur teks laporan hasil observasi dengan teks yang sudah kalian pilih ya. Jadi, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin tanyakan. Sekiranya apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok? Bisa menjelaskan? Ya, silakan Tata. Baik, terima kasih Pak. Mungkin perasaan kalau bisa bekerja kelompok itu senang, dan juga perasaan yang saya rasakan itu tertantang dan juga dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik, karena kami dihadapkan dengan beberapa pilihan yang berbeda. Ada yang menyarankan teks ini, teks 1, teks 2, jadi di sana kami belajar untuk berunding dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Fania sudah disampaikan, tadi merasa tertantang ya dengan apa yang dipelajari untuk sedang melakukan kegiatan. Ya, jadi sekali lagi Pak ucapkan terima kasih banyak ke kalian semua ya. Kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Dan kalian mampu melakukan verifikasi terhadap teks dan kalian sudah menyampaikan apa yang kalian rasakan pada pelajaran pada pagi hari ini. Pas ya, tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Sebelum Pak akhiri, perlu Pak sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran kita selanjutnya atau pertemuan berikutnya adalah lakukan atau membahas kegiatan yaitu kaidah pembahasaan teks laporan hasil observasi ya. Setelah kalian mengetahui struktur, Pak harapkan kalian juga mampu memahami dan melakukan verifikasi terhadap kaidah pembahasannya ya. Baik, jika tidak ada yang mau disampaikan dan ditanyakan lagi, sekiranya untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompok ya. Sebelum ditutup, karena di awal tadi kita awali dengan doa ya, dan kita tutup juga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa pula ya. Untuk ketua kelasnya ya, Fania ya, bisa bantu untuk bimbing doanya sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, izin teman-teman dan Pak Surya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya apabila kita berdoa untuk membagikan terima kasih atas pembelajaran yang sudah berjalan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih semuanya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Pak Agri, selamat pagi semuanya ya.